Halo tetangga Rita. Hmm, udah lama ya kita nggak berjumpa. Anyway, kita nggak pernah berjumpa sih, tapi hati kita selalu dekat. Ya, ya kita telat seminggu, tapi mudah-mudahan dengan adanya episode ketiga ini bisa membantu teman-teman kembali. Nah, mungkin kemarin-kemarin kita ngebicarain tentang cari topik ya, Kak ya. Nah, sekarang kita agak belok sedikit dulu nih. Kita refreshing dulu. Kita mau ceritain tentang publikasi pertama. Oke nggak tuh Kak? Betul banget. Soalnya sebenarnya sharing kali ini mungkin semua orang akan merasakan kegalauannya nanti ya, Ya, Sin. betul, betul, betul. Terutama Soalnya, buat yang mahasiswa-mahasiswa kayak udah penelitiannya susah, kok tiba-tiba aku disuruh tulis publikasi, buat apa sih gitu. nah itu, ini harus kita luruskan ya kan Kak? Karena nggak ada usaha yang sia-sia kan ya Kak? Dan daripada itu jadi, kalau dulu kan kita skripsi dicetak terus ada aja yang jadi tatakan laptop, katanya gitu ya. Kan sayang ya, padahal kan itu ilmu ya. Tuh. Kenapa nggak disebarluaskan gitu kan? Publikasi pertama kapan? Kalau Mungkin kakak, kalau Kak Tari diceritain kapan? dulu kali ya, pengalaman aku dulu berarti ya, Sin ya. Jadi kalau aku publikasi pertama mungkin sebenarnya kan bentuk publikasi itu banyak, ya kan? Mm-mm. Bahkan kamu ikut conference, kemudian hasil conference-nya adalah proceeding gitu, atau hasil Mm. karya percetakan itu kan juga masuknya adalah publikasi. Nah, mungkin aku akan cerita dua pengalaman kali ya, Sin. Untuk publikasi yang paling pertama banget itu dirasakan ketika mengikuti International Conference waktu itu. Gimana Kak? Kebetulan international conference-nya diadain di kampusku dulu, di alma materku. Tapi memang Hmm. ini yang ngadain dari departemen yang berbeda. Jadi Hmm. pesertanya tuh udah pasti bukan orang-orang dari departemen aku belajar kayak gitu. Hmm. Nah, Tunggu dulu. Kampus S1, S2, S3. nah ini Hmm. ngomonginnya waktu S1, sorry. Ini ngomonginnya waktu aku Oh, S1 dulu. oh oke baik. Waktu itu disuruh sebenarnya sama pembimbing untuk ikut international conference karena Hmm. pembimbingku bilang sayang banget kalau penelitiannya cuma dijadiin skripsi, kemudian nanti skripsinya kalau nggak teronggok gitu ya di kamar kamu, ya teronggoknya di ruangan saya atau paling pol di ini di perpustakaan eh, Yoi. jurusan gitu kata dia. Jadi mending kamu ikut conference, jadi orang-orang tahu nih apa yang kamu kerjain dan kamu bisa dapat insight baru gitu di sana. Nah, waktu itu dapat kesempatan untuk publikasi sebenarnya dalam bentuk poster sih. Jadi itu pertama Hmm. kali Iya, bikin iya. poster ilmiah gitu. Mm-mm. Kalau nulis jurnal pertama kali itu waktu S2 karena memang hasil penelitian S2 kemudian memang diminta untuk bikin jurnal gitu. Hmm. Oke. Kalau aku tanpa Anda tanya, saya ngomong langsung aja ya. Iya, langsung aja. Kalau aku ini Kak, publikasi pertama itu setelah aku lulus S2, publikasiin yang tesis S2 ku diulang lah ya. Itu sih aku langsung ke jurnal sih waktu itu, international jurnal, tapi yang international jurnal belum Scopus. Jadi ya udah first step lah ya publikasi pertama. Terus aku bilang sayang banget nih skripsi S1 aku nggak diapa-apain. Ya udah aku publikasiin sekalian itu ke jurnal nasional. Waktu itu dibilang kurang ya mungkin untuk internasional belum terlalu mantap lah ya udah aku kasih ke yang aku submit ke jurnal nasional ya udah jadi itu publikasi pertamaku yang S2 disusul dengan yang S1 karena itu cuma jarak setahun sih jadi yang S1 masih relate lah bisa lah masih dipublikasiin karena kalau udah 5 tahun 6 tahun tuh agak susah ya kayak karena udah outdated ya itu sih publikasi pertama jadi itu tahun 2014 kalau nggak salah itu sih. Tapi sebenarnya yang bisa kita highlight di sini juga sih, mungkin kalau teman-teman yang S1 gitu yang ngerjain skripsi, kadang mikirnya kayak, memang ini ya, penelitian saya memang udah advance ya, memang pantas ya buat Ya. dipublikasi. Tapi sebenarnya itu bisa banget gitu untuk Mm-mm. dipublikasi. Tergantung kita ngelihat dari sisi mana kan sih ya. Kalau publikasi kan intinya kita bercerita kan, dan kita bisa ceritain hasil penelitian kita sebenarnya dari banyak sisi gitu. Walaupun Betul. jadi jangan nganggap sederhana sih ya sebenarnya, karena sebenarnya itu
punya nilai gitu, punya value. Ya betul betul betul. Karena kita tidak tidur juga kan mengerjakannya kan berdarah-darah juga kita ngerjainnya ya kan. Oke, nah aku sekarang mau Lanjut. nanya Sin ke Ya. kamu, ngelanjutin yang tadi ya. Nah, Mm-mm. waktu itu apa sih Sin yang menurut kamu, kenapa sih akhirnya kamu ngerasa bikin publikasi itu sesuatu yang penting gitu? Hmm, karena waktu aku selesai S2, sebenarnya aku masih galau waktu itu. Aku mau kerja di multinational company atau di akademisi lah ya, menjadi dosen lah ya. Dan waktu itu aku nggak mau banget jadi dosen, tapi entah kenapa jalan ini yang terbuka untuk aku gitu loh untuk jadi dosen. Jadi ya udah mau nggak mau publikasi dan karena tadi supervisor S1 juga bilang juga sampein ya udah publikasiin. Aku cuma ya udah publikasiin tapi sampai sekarang yang akhirnya aku sadari sekarang kan competition tough banget ya Kak di antara anak-anak S1 sekarang. Mereka Benar. cari kerja itu wah gila sih saingannya sengit banget saingan yang di dalam maupun di luar negeri ya kan. Iya, benar, Dan benar mereka tuh banget. sumber sekarang tuh banyak banget loh Kak. Sumber entah itu lomba, entah itu info, itu tuh berserak banget di sosial media ya kan. Mm-mm. Kalau kita nggak punya suatu yang spesial, suatu yang berbeda, kita nggak akan kemana gitu loh. Nah, jadi ini sih aku nyampeinnya buat teman-teman yang masih S1 gitu ya, yang baru lulus. Kenapa sih penting? Mungkin sekarang kita nggak punya rencana untuk lanjut sekolah ya kan? Tapi who knows 3-4 tahun nanti ketika kalian lelah bekerja, kalian tuh pengen lanjut sekolah. Nah, ini tuh kunci banget despite of apa sih motivation letter yang kalian kasih, kalian tuh punya nilai jual lain yaitu publications, which is itu nilainya juga lebih mahal lah ibaratnya dari motivation letter karena ketika kita cari pembimbing di luar nanti, mereka pasti lihat portfolio research kita. Oh, ini cocok nggak dengan calon supervisor kita di sana nanti. Itu sih Kak, kenapa penting. Iya sih, benar banget sih Sin, masalah portofolio tuh kayaknya sekarang udah sesuatu yang penting banget ya. Mungkin kalau Penting dulu banget. tuh di zaman kita tuh aktif berorganisasi, kemudian nilainya Ya, bagus gitu ya. ya Itu tuh kayaknya udah betul. oke gitu. Tapi sekarang tuh itu udah nggak cukup. Jadi kamu harus Ya, kayak betul. punya portofolio dan sebenarnya ngelakuin publikasi itu adalah suatu bentuk portofolio kamu gitu. Rekam jejak Iya, terhadap karya yang pernah dibuat kayak gitu. betul. Coba sih tanya aku sih. Oh iya, kata kata Katari katanya publikasi itu ada cuan ya. Ada cuannya gimana tuh Kak? Sebenarnya sebelum ngomongin cuan ya, aku juga mau cerita sih Sin, kenapa waktu itu ngerasa penting publikasi. Tapi mungkin ini bikin general aja ya, nggak cuma yang Mm-mm. S1, tapi juga ini berlaku untuk yang S2 dan S3. Ya, Tentunya mungkin kalau untuk jenjang yang udah S2 dan S3 tuh publikasi tentunya menjadi suatu kewajiban. Kayak pasti. misalnya mau lulus itu kemungkinan besar dari kampusnya Persyaratan ya sekarang ya. ya ada requirement-nya lah, kamu harus Ya. bikin publikasi kayak gitu. Jadi ya Mm-mm. itu menjadi penting tentunya. Kemudian Mm-mm. yang kedua itu adalah sebenarnya membangun koneksi juga sih, selain portofolio itu juga mau nggak mau ngebangun koneksi sih. Ya. Mungkin pengalaman ini aku dapetinnya waktu di publikasi S2 kali ya. Publikasinya memang Oh, bukan di jurnal Scopus tentunya, tapi di jurnal internasional dan open access waktu itu. Dan kita nggak pernah mm, tahu ya kalau misalnya ternyata banyak orang di belahan dunia lain itu juga ngelakuin penelitian yang kita juga lakukan gitu. Jadi mereka juga sebenarnya tertarik untuk di topik itu. Dan tiba-tiba aja kadang dapat email dan somehow yang berawal dari email atau berawal kita dari publikasi itu bisa ngebangun koneksi kita ke orang lain. Kita nggak pernah tahu nih kalau misalnya tiba-tiba ya. paper kita tuh di citation sama berapa grup peneliti lain gitu. Yang Dan pada ngelihat paper kita yang di set tuh kayak seneng banget ya Kak ya. ya benar, dan itu ngebangun koneksi banget sih karena kan dia tahu ya bahwa kita ngelakuin penelitian ini di Indonesia. Berarti dia tahu nih, oh di Indonesia ada grup nih yang ngelakuin itu. Iya, Sebenarnya betul. itu juga bisa jadi salah satu kenapa sih publikasi itu penting. Selain itu, Mm-mm. tadi nih masalah cuan. Yoi. Kalau aku sih mungkin ngasih insight-nya gini, kalau di foodtech itu kan memang beberapa penelitian itu tentang product development ya, Sin. Jadi kayak
Mereka tuh innovate gitu untuk bikin produk baru, entah misalnya yang mudah aja deh kayak bikin cookies rendah gluten gitu atau cookies non gluten. Nah, mungkin awalnya kita cuma mikir ini jadi skripsi aja, yang penting saya lulus. Tapi sebenarnya ini juga punya nilai komersial sebenarnya dari produk kalian. Paling mudah kalau misalnya akhirnya penelitian itu kalian tulis, terus tiba-tiba nih bisa aja tiba-tiba ada perusahaan atau misalnya ada UMKM nih, ada UMKM, terus dia kayak tertarik untuk kembangin produk itu. Nah, itu sebenarnya jadi sisi cuannya juga sih. Cuan yang nggak terduga, tapi itu sebenarnya bisa kejadian banget sih, kayak gitu. Sebenarnya mungkin di kita di social science bisa juga kali ya Kak, cuma aku belum pernah ngalamin sih. Keren sih itu kalau bisa ada perusahaan yang cuy mau dong barang lu gitu kan ya. Iya, ya. Duit ya kan ibaratnya gitu ya gampangnya. Ya kayaknya sih memang nggak semuanya sih, tapi peluang itu ada sih. Ada, iya. Nah, masalahnya dia peluang itu nggak akan keluar, nggak akan ke expose kalau si kita nggak publikasiin. Benar, kalau si skripsinya itu cuman selesainya di komputer kamu, karena kan sekarang udah nggak dicetak ya, cuma di komputer kamu sama di database. Kalau keluar kan ibaratnya kita mendunia asik. Iya benar, ibaratnya mendunia. Publikasi mendunia anyway lah. Jadi berarti kan ketahuan ya kita publikasi pertama kita bukan Scopus langsung ya Kak, yang kita tahu Indonesia ini Scopus minded banget ya. Iya. Harus Scopus dulu atau enggak? Kalau itu paper pertama, no matter nggak usah lihat harus Scopus atau enggak. Jadi publikasiin aja dulu. Jadi let the world know your work gitu ya kan ya Kak ya. Benar banget. Jadi itu first step itu penting banget. Itu milestone pertama. Nantinya kamu akan terbiasa karena untuk bisa sampai Scopus itu perjalanannya panjang banget ya nggak sih Kak? Berdarah-darah banget nggak sih? Ini sih tips aja sih kalau misalnya dede bingung mau publikasi kemana atau misalnya ragu, sebenarnya yang paling seru itu adalah ikut international conference. Dan sekarang banyak banget di Indonesia international conference yang hasilnya adalah proceeding berskala Scopus. Sebenarnya kepentingannya yang pertama adalah tadi yang Sinta bilang, kamu ketemu banyak orang, terus kamu jadi dapat insight lain kan, dan satu manfaat lain itu adalah kamu belajar public speaking dan berbahasa Inggris. Yoi, ya, cakep. Dan itu penting banget karena mau dimanapun, nanti kamu kerja dimanapun ataupun kamu mau lanjut studi, bagaimana kamu mempresentasikan karya kamu tuh adalah poin yang paling penting sebenarnya. Jadi kalau orang lain itu nggak ngerti gitu ya sih, berarti ada yang salah kan. Nah itu tuh bisa jadi zona untuk belajar kamu presentasi dan juga menulis gitu. Jadi itu udah kayak sekali dayung 2-3 pulau terlewati. Ya. Aku mau nambahin tentang conference ya. Baru-baru ini aku tuh ikut conference itu bukan Scopus tapi itu kan kan aku lagi risetnya di cryptocurrency ya. Jadi itu cryptocurrency research conference itu kayak the biggest conference di cryptocurrency dan aku submit paper aku walaupun itu rejected. Jadi aku attend as a participant gitu loh sebagai peserta doang. Aku tuh cuma dengerin ya Kak, jadi ada yang present, ada yang komen ini yang si editor hebat, bukan editor doang, penulis juga, sponsor juga. Cuma dengerin komen si salah satu yang berkomentar itu, aku tuh kayak, oh iya ya, kenapa nggak gini ya paperku yang sekarang lagi aku kerjain. Jadi tuh penting banget buat hadir-hadir kayak gitu. Jadi kita tuh kebuka pikirannya. Jadi dan itu yang lagi aku galauin ternyata jawabannya ketemu. Asik sekali. Padahal itu kamu nggak publikasi ya, tapi kamu cuma attend si konferensinya aja ya. Iya, karena papernya rejected. Gak apa-apa. Paper rejected tuh bukan sesuatu yang buruk. Mungkin nanti kita harus bikin panjang. Ini panjang banget cerita. Iya. Harus banget. Kayaknya kita udah panjang banget cerita ini ya Kak ya. Ya. Jadi intinya apa sih obrolan kita hari ini? Saya nggak bikin quote loh, sorry, hari ini. Anyway, oke. Ada satu hal yang ingin aku bilang. Langkah pertama itu penting. Jangan ngelihat kita pantas atau nggak pantas. Beranikan aja diri dulu kita untuk mencoba berbeda dari yang lain. Semoga teman-teman dapetin hal-hal yang bermanfaat dari obrolan kita hari ini ya, Sin. Dan jangan lupa publikasi pertama ya.
Ya, oke. Bye Sampai jumpa bye. semuanya. Thank you. Bye bye.